Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq lidhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya si mulyadi Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap tanggal 22 Oktober kita lihat penanggalan merah, dan di situ ada tulisan Hari Santri. Artinya bahwa para santri mempunyai hari besar, dan seyogianya hari besar itu diperingati secara memadai. Mars Santri dimulai dengan kata-kata 22 Oktober 45. Kemudian diikuti dengan resolusi jihad panggilan jiwa, dan ditutup dengan jayalah Indonesia, jayalah Indonesia. Kalau kita mendengar bahwa ada tanggal, ada bulan, ada tahun, maka paling tidak pendekatan yang dipakai adalah pendekatan historis atau historical approach, pendekatan sejarah. Dan pendekatan ini barangkali yang paling sederhana, karena kita secara umum hanya dituntut untuk memahami atau mengetahui peristiwa-peristiwa beserta kapan terjadinya peristiwa itu. Kemudian di dalam kesempatan ini barangkali pendekatan yang akan saya gunakan adalah pendekatan historical approach tadi, dan mungkin dicampur dengan pendekatan-pendekatan yang lain sehingga bisa dikatakan pendekatan campuran. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya si mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mencoba untuk memahami kilas balik sejarah kemerdekaan Indonesia yang pada tahun 1945 terjadi peristiwa besar di dunia. Perang Dunia Kedua, menyerahnya Dai Nippon atau Jepang
kepada sekutu setelah dibom atom kota Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian janji Jepang untuk memerdekakan Indonesia, tapi ditolak oleh para pejuang kita. Karena mereka tahu bahwa kemerdekaan yang sudah diambang pintu itu bukan disebabkan karena Jepang, bahkan Jepang kalah sudah. Kemudian oleh karena itu Soekarno dan Hatta diminta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Masyarul muslimin rahimakumullah. Adapun kata-kata kunci yang barangkali perlu kita pahami, atau paling tidak kita akan menemukan kata-kata kunci itu, di antaranya adalah proklamasi, kemudian resolusi jihad, kemudian santri itu sendiri, Soekarno-Hatta. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sadaya mulyagi Allah Subhanahu wa taala. Situasi pada sekitar proklamasi adalah situasi yang gawat. Sekutu pada Perang Dunia Kedua menang perang. Jepang termasuk pihak yang kalah. Oleh karena itu, Belanda yang melihat Jepang kalah membonceng pada agresi pertama dan agresi kedua. Membonceng tentara sekutu untuk kembali menjajah Indonesia. Tentu rakyat Indonesia yang sudah bertahun-tahun berjuang untuk kemerdekaan Indonesia tidak mau menyerah. Maka terjadilah perlawanan di mana-mana. Dan di antara perlawanan itu ada yang dicetuskan atau berakar pada dicetuskannya resolusi jihad. Ialah sebuah resolusi yang merupakan hasil dari rapat Nahdlatul Ulama pada 21 dan 22 Oktober tahun 1945 di Surabaya. Rapat tersebut dipimpin oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Isi dari hasil rapat atau resolusi jihad
Yang pertama adalah mendesak agar supaya dengan segera pemerintah menentukan sikap dan menentukan tindakan-tindakan yang sebadan. Dulu istilahnya sebadan, sekarang barangkali sepadan. Untuk menghadapi rongrongan Belanda yang ingin menguasai kembali wilayah Indonesia sebagai negara jajahan. Kemudian yang kedua adalah supaya pemerintah segera memerintahkan kepada umat Islam untuk bersabilillah di dalam rangka menegakkan negara kesatuan Republik Indonesia. Masyarul muslimin rahimakumullah, maka pada hari-hari itu timbullah perlawanan di mana-mana oleh para santri dengan senjata seadanya, oleh para kiai dan sebagainya. Saya secara pribadi masih ingat dongengan salah seorang salah seorang paman, salah seorang majidi, yang beliau adalah anggota pasukan Hizbullah. Yang pasukan ini didirikan pada beberapa minggu setelah didirikannya peta pembela tanah air yang dipimpin oleh yang sampai sekarang tidak jelas mana kuburannya. Peta dipimpin oleh Supriyadi yang sampai sekarang sekali lagi tidak jelas di mana kuburan beliau. Masyarul muslimin rahimakumullah, para daratan sadejo yang mulia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sejenak berbicara tentang santri. Secara umum, santri itu adalah siapa saja yang belajar. Itu namanya santri. Secara khusus, santri itu adalah para pembelajar di pondok-pondok yang ada. Artinya bahwa kalau saya mengambil arti secara umum, siapapun juga pernah nyantri. Atau santri dalam arti luas, apalagi apabila kita mengacu lifelong education atau pembelajaran seumur hidup, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu dari ayunan ibu sampai ke ayunan bumi atau liang lahat. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kalau pemahaman kita seperti itu, maka sangat luaslah arti santri itu. Atau siapapun juga yang pernah mengenyam pendidikan, baik agama maupun bukan agama, itu adalah santri. Idealnya memang dalam arti khusus santri itu adalah
para pembelajar di pondok-pondok tertentu. Masyarul muslimin rahimakumullah, para taretan sarijah yang mulyaki Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, oleh karena itu, patutlah kiranya kalau hari santri semacam sekarang ini, kita peringati dengan sewajarnya. Arti sewajarnya berarti tidak lebih dan tidak kurang. Ngepas. Timbul pertanyaan sekarang adalah apa kemudian setelah kita berhasil mempertahankan kemerdekaan yang kemudian dilanjutkan dengan peristiwa Hari Pahlawan 10 November tahun 1945, di mana seorang jenderal Malabi gugur dibunuh oleh rakyat. Maka pada zaman itu atau pada waktu itu bangsa Indonesia benar-benar melakukan jihad. Bahkan ketika baru dicetuskannya resolusi jihad yang merupakan, sekali lagi merupakan hasil rapat konsul atau setingkat wilayah setingkat pusat yang dihadiri oleh konsul atau setingkat wilayah yang menyetuskan meminta kepada pemerintah untuk bersikap dan meminta kepada pemerintah untuk mencanangkan fisabilillah. Maka terjadilah perang fisabilillah atau jihad di mana-mana. Dan barangkali puncaknya memang pada 10 November yang biasa kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Masyarul muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah berhasil mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, apa kemudian sekarang yang bisa diisikan oleh kepada negara kita? Maka jawabannya adalah para santri harus kembali kepada kesungguhan untuk menyantrikan dirinya sendiri dan menyantrikan masyarakatnya. Artinya bahwa kesadaran belajar untuk dirinya sendiri dan kesadaran belajar untuk masyarakatnya selalu berkesinambungan. Karena sekali lagi konsep dalam Islam, belajar itu adalah minal mahdi ilal lahdi. Kemudian yang berikutnya adalah semua yang kita kerjakan merupakan kesyukuran kita. Kita bersyukur bahwa negara kita bisa merdeka setelah 350 tahun dijajah oleh Belanda. Kesyukuran ini penting karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasadid." Dan ingatlah ketika Tuhanmu mempermaklumkan bahwa barang siapa yang
bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Dan apabila mereka tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Artinya bahwa kalau kita bersyukur dan mengisi kemerdekaan ini dengan amar ma'ruf nahi mungkar misalnya, maka itu merupakan kesyukuran, dan insya Allah masyarakat kita akan menjadi masyarakat yang kondusif, sebagaimana sekarang sudah terasa kondusifnya dalam beragama. Kita ke masjid tidak merasa terancam siapa-siapa. Kita pergi haji diurus oleh pemerintah. Kita zakat juga diurus oleh pemerintah dan lain-lain. Artinya bahwa kondisi yang kondusif dalam beragama seperti sekarang ini harus kita tingkatkan, dan kita semakin maraknya dan semakin kecilnya, marak dalam arti yang positif, peribadatan, semakin mengecilnya kemaksiatan, dan seterusnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Padahal kita kembali harus ingat bahwa apabila kita tidak bersyukur atau bahkan malah mengisi kemerdekaan Indonesia, kemerdekaan negara kita dengan hal-hal yang negatif seperti korupsi, kolusi, nepotis, dan sebagainya, maka sesungguhnya dampaknya akan kembali kepada kita. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsi. Barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya syukur itu kembali kepada dirinya. Kalau negara kita kondusif, rakyatnya makmur, maka itu juga akan kembali kepada kita. Sebuah negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang dalam bahasa Jawa loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Masyarul muslimin rahimakumullah. Jadi dalam kesempatan memperingati Hari Santri ini, saya mengajak, marilah kita isi negara kesatuan kita, negara kesatuan Republik Indonesia, dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan menyantrikan diri dan lingkungan, dengan berupaya agar kualitas kesejahteraan kita makin bagus dan menjadi lebih bagus. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di dalam kesempatan memperingati Hari Santri ini. Mohon maaf manakala banyak hal yang kurang atau banyak hal yang janggal, bahkan banyak hal yang keliru. Sekali lagi, kekeliruan, kejanggalan itu datangnya dari saya sendiri, dan apabila ada yang benar, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.